Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Diduga karena tabung gas meledak, ratusan kios dan rumah di Kabupaten Asmat terbakar. 2 pemuda ditangkap polisi karena menganiaya pemilik kios hingga tewas. 4 tersangka korupsi proyek pembangunan pasar di Bintuni ditangkap kejaksaan. Puluhan warga di 3 kabupaten yaitu Dogiai, Boven, dan Kerom mengikuti pelatihan penggunaan mesin pengolahan sagu, padi, dan jagung. Saat ini masih banyak penduduk asli di pedalaman belum bisa memanfaatkan mesin ini untuk meningkatkan produksi. Selama ini mereka mengolah sagu secara manual sehingga prosesnya lama dan tidak efektif. Mesin pengolahan sagu ini diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua. Mesin ini mampu mengolah 60 ton sagu dan jagung dalam waktu 1 hari. Tanggapan saya dari pelatihan yang sekarang dibuat itu perlu karena supaya anak-anak harus tahu cara kelolaan hasil bumi itu seperti apa. Itu yang harus dilanjutkan. Untuk Pak Kadis saya sampaikan harus dilanjutkan kapan saja harus diberbuat terus supaya anak-anak bisa tahu cara kelola hasil mereka itu seperti apa. Supaya dia bisa dapat uang. Itu tujuannya ke situ. Yang kita lakukan di hari ini adalah walaupun kita memberikan bantuan dengan mesin-mesin ini tidak bisa mengelola. Kami dari pemerintah baik dari provinsi maupun kabupaten tidak bisa turun untuk mengakomodir mereka punya mesin-mesin yang kita bantu. Tetapi kami hadirkan kelompok-kelompok yang ada di mereka, kita hadirkan mereka 2-3 orang untuk memberikan pelatihan. Sampai dengan dia bisa operasi habis boleh, lalu kita kirim kembali. Sehingga mereka siap, tidak perlu lagi kita dari pemerintah daerah. Mereka yang harus melakukan. Nah ini yang kita lakukan bersumber dari dana otsus dari 2021 dan 2020. Yakin dengan adanya sagu yang hebat, jagung yang juga hebat, kita nanti buat macam-macam juga turunan dari jagung. Kemudian apalagi ini berasnya juga ada, padi. Padi juga tadi kita sudah tunjukkan. Dengan diversifikasi olahan sumber karbohidrat ini, saya yakin Papua akan menjadi ketahanan pangan tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Kita mulai biasanya dari tingkat kebutuhan keluarga, desa, camat, kabupaten, provinsi. Nah kita tidak akan impor kemana-mana lagi. Jadi dari OPD yang terkait Pak Dinas, PMK, dan asli orang Papua, kerja keras, kita belum putus. Sudah dari 2 tahun kita kerjasama. Jadi Pak Kepala Dinas menggunakan dana khusus dengan baik. Semua dikhususkan memang untuk orang, tidak ada kopi dikasih kan. Ya, kopi dikasih oleh Bapak juga ya, nanti ada buah-buahan juga. Besok nanti ada pendampingan membuat tepung ikan sampai bikin pakan juga. Saya yakin dengan teknologi yang kita kuasai ini, maka Papua akan suatu ketika menjadi Papua yang sudah naik satu tingkat, yang disebut dengan daerah produsen. Teknologi mesin pengolahan sagu yang diberikan kepada warga pedalaman di Dogiai, Kerom, dan Bovendigul ini berbeda dengan mesin serupa dari Pulau Jawa. Karena mesin ini diciptakan khusus untuk jenis sagu khas Papua yang banyak serat. Audi Rampengan melaporkan dari Jayapura, Papua. Dua belas seniman di Papua berlomba menunjukkan kreativitas seni mereka dalam pameran yang dilangsungkan di Taman Kapsul Merauke. Pameran yang mengambil tema Tanpa Batas memamerkan lukisan karya seniman asli Papua. Lukisan yang dipamerkan bergaya abstrak dengan ornamen adat, budaya, dan adat istiadat Papua. Iya, kebetulan baru kali ini ke Merauke, kemudian dengarnya memang ada pameran di sini gitu. Dan ya hari ini kita ke sini dan luar biasa pamerannya, keren banget sih. Senang lah gitu, bukan darah seni dan nggak ngerti seni juga sih, cuman lihat lukisan-lukisan yang ada ini bagus banget sih. Nah, kira-kira untuk Sabrina sendiri lihat lukisan yang mana yang paling menarik untuk Anda lihat ini? Iya, karena ini di Merauke ya gitu, jadi emang suka banget kalau yang terkait dengan
Nusa yang memang membawa daerah Merauke itu sendiri sih. Gitu. Diakui dalam pameran tersebut, karya para seniman asli Papua cukup baik, namun mereka masih perlu bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan kreativitas mereka. Pameran ini bertajuk Bebas Batas yang diikuti oleh 14 pelaku seni atau seniman yang dimana menampilkan beberapa karya atau aliran. Itu di sini sangat berbeda dan itu banyak. Ada abstrak, ada realis, ada kontemporer, bahkan ada di kriya kayu, bahkan ke tulang. Nah, itu secara konsep materi. Nah, sedangkan dari kata bebas batas sendiri, bebas berekspresi dengan menggunakan media apapun. Nah, itu kita menjadikan satu biar sesuai dengan tema yang kita angkat, bebas batas. Dan ini lebih menuntut kejujuran dari pelaku seni itu sendiri, dan dia lebih ekspresi terhadap berbagai macam media, tidak hanya menggunakan media cat, tetapi semua bahan yang ada di sini bisa dituangkan dalam sebuah wujud karya. Mungkin begitu. Selamat siang. Untuk karya seni sudah ada yang dijual atau memang dijual? Oh, kalau di sini kita lebih bertajuk edukasi sebenarnya. Kalau bicara masalah laku atau tidak, memang ada yang sudah, tinggal itu nanti kembali kepada pelakunya sendiri berhubungan dengan ya istilahnya ya kolektor atau apa, itu nanti mereka ini. Ada yang sudah laku seperti itu. Bang, ini kan tidak terfokus ke karya-karya artinya lukisan-lukisan asal Papua aja, tapi umum ya? Ya. Nah, itu sudah bertajuk bebas batas. Di sini kan ada hadir juga karya-karya yang bernuansa Papua atau khusus kita di selatan. Nah, di sini satu contoh karya di situ ada dari Mapi. Nah, itu dengan dia punya ukiran tombak dan sebagainya. Itu kan ciri khas dari Kabupaten Mapi. Nah, itu pesertanya ya istilahnya kebetulan berasal dari sana. Nah, seperti itu. Terus kalau masalah dari sini lukisnya sendiri ada unsur-unsur budaya, seperti di situ ada tema tentang pemasangan madu, terus kimam, terus ada kalau kita bilang secara hewani di situ ada rusa. Artinya ikon-ikon yang ada di Kabupaten Merauke itu sendiri. Pameran yang berlangsung selama 2 hari itu menarik minat masyarakat. Sebagian warga yang berminat membeli beberapa lukisan. Pameran seperti ini harus sering digelar untuk menggairahkan para pelukis di Merauke untuk belajar dan mengembangkan karya-karya mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kamar Dagang dan Industri Papua menghibahkan mesin generator oksigen untuk Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Bantuan diserahkan Ketua Kadin Papua Ronald Antonio Bonai dan diterima Irwasda, Polda Papua, Kombes Alfred Papare. Bantuan mesin oksigen tersebut merupakan bantuan yang ketiga dari Kadin Papua. Sebelumnya Kadin juga menghibahkan mesin serupa untuk RSUD Wamena dan RSUD Nabire. Selain itu, selama pandemi, Kadin aktif membantu memberikan pelayanan kesehatan, khususnya bantuan oksigen ketika pasien membutuhkan. Kegiatan kemanusiaan daripada Kadin, di mana Kadin berkontribusi untuk membantu penanganan pandemi yang sedang terjadi melanda Indonesia saat ini. Ini adalah generator oksigen yang ketiga. Pertama sudah ada di Rumah Sakit Wamena, kedua Rumah Sakit Nabire yang 2 hari lalu saya serahkan, dan hari ini kami menyerahkan kepada Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, yaitu 1 unit juga. Dan harapan kami adalah dengan hadirnya alat generator oksigen tersebut, Rumah Sakit Bayangkara bisa meningkatkan pelayanan serta produktivitas untuk masalah oksigen, sehingga tidak lagi terjadi kesusahan dalam hal mencari oksigen ketika ada kejadian-kejadian luar biasa seperti pandemi yang terjadi di tahun lalu, yang luar biasa orang berebut untuk bisa mendapatkan oksigen. Itu sih dari harapan dari Kadin, semoga alat ini bisa bermanfaat dan dipakai sebagaimana mestinya. Terima kasih. Di Papua ada berapa dan targetnya berapa, Pak? Di Papua 3. Sampai hari ini sudah 3 yang kita serahkan. Ada rencana penambahan? Saya belum tahu, nanti kita lihat ke depan. Kalau ada lagi alokasi, pasti kita akan ambil lagi untuk serahkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Selain aspek kesehatan, mungkin ada bantuan dalam aspek lain yang dibantu oleh Kadin. Ya, kalau terkait pandemi kan sudah ditahu semua. Bahan sembako apa kita udah lakukan tahun lalu. Ini ada lagi vaksin Pfizer 5.000 dosis, cuman kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit yang bisa untuk kita jalankan.
Irwasda Polda Papua Kombes Alfred Papare mengatakan peralatan ini sangat dibutuhkan rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan oksigen. Peralatan ini sangat dibutuhkan oleh setiap rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan oksigen. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi kami sangat berterima kasih dan kami akan memanfaatkan alat ini atau mesin ini untuk membantu masyarakat khususnya pasien yang membutuhkan. Nah, kemudian yang kedua, ya kita juga tahu tadi bahwa beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, sampai saat ini mungkin pandemi COVID itu masih ada, tetapi mungkin sudah menurun dia punya kualitas, tetapi bukan berarti pemberian mesin ini ya kita berharap itu bisa terulang lagi, tidak. Tapi ini juga untuk membantu pasien-pasien yang lain dalam menangani penyakit atau kesembuhan pasien yang lain. Dan kita Polri tadi sudah disampaikan dalam sambutan Bapak Kapolda, Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini bukan hanya melayani ASN pada Polri dan anggota Polri, tetapi juga masyarakat umum. Nah, sehingga dengan bantuan ini saya rasa pasti juga akan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan di kota Jayapura. Begitu ya? Pemanfaatannya seandainya ada rumah sakit yang membutuhkan, apakah bisa diambil dari sini atau seperti gimana? Tadi kita sudah sampaikan kepada Dr. Aron yang mewakili Kadis Kesehatan bahwa alat ini juga digunakan untuk kepentingan rumah sakit yang lain. Jadi kalau memang nanti ada kebutuhan oksigen di rumah sakit yang lain, mereka bisa datang mengambil. Dan itu nanti mekanismenya seperti apa akan diatur oleh Pak Kabitokes dengan Karumkin. Karena ini kan bantuan, jadi tentu kita akan juga memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Mesin generator oksigen ini dibeli dari Cina dengan kapasitas produksi mencapai 80 tabung dalam 1 hari. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Oron mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.